والوالدين ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى ربيع الإمام حسن والتسليم إلى العلم بجميع الأولاد وإلى الإمام الحسن الأشعري ومن سلم تريدي وإلى الإمام محمد بن عيسى الشافعي وإلى الإمام محمد بن محمد بن عيسى الحسين وإلى ربيع الإمام شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وكذلك شيخ مثل سلام الجيلاني وشيخ حق الصلاة المدني وشيخ الكشف وأنوار الإسلام المدني وشيخ أخواني وسلم Sesuai menjadi masyarakat masyarakat yang Syekh Muhammad Zainal Abdullah Syekh Susan Mu'alifah dan kitab Haji Muhammad Hasil Rasulullah Mufarrahid Allah tiga syahul rahmah al-mawfirah yu'adu alaihim marakatihim wa asrarihim manwarihim wa alumihim manafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahminahim wa yatibintihim wa dunia wa akhir ala mana wa bisalafuna salih wa nabi salih nabi wa alih nabi bisil suratul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 70. Kemudian yang keempat al-mukhalafatu lil hawadis yakni al-mukhalafatu lil makhluqat. Ini sifat yang mustahil lagi lah, lawanan daripada sifat yang wajib, yaitu berlainan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala yang baharu. Artinya tidak sama Tuhan kita, Tuhan dengan makhluknya. Nah, jadi ini sifat yang mustahil bagi Allah. Allah itu berlain, Allah itu berbeda daripada segala yang baharu. Yang baru di sini maksudnya adalah makhluk, termasuk diri kita, termasuk alam semesta dan antara keduanya. Hati baru itu artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang tadinya kadada lalu ada. Artinya sesuatu itu baru atau sesuatu yang anyar bahasa kita lah. Namun Allah itu adanya sidin itu tidak berpermulaan, dan adanya sidin pun tidak ada penghabisan, tidak ada perakhiran. Kita ini termasuk makhluk yang baru, sesuatu yang bisa berubah. Nah, jadi Allah itu berbeda ataupun berlainan daripada segala makhluknya. Nah, kemudian Tuhan itu tidak berbadan seperti kita. Nah, jadi Allah itu kada bisi badan kayak kita kada. Dan bukan pula tinggi dan bukan rendah, bukan besar dan juga bukan kecil. Jadi Allah itu dianggap tinggi kada jua, rendah kada jua, ganal besar, ganal halusnya pun kada jua. Artinya masih bisa dikatakan Allah itu tinggi, Allah itu rendah, Allah itu besar ataupun kecil, berarti masih ada kesamaannya, berarti masih ada pemiripannya. Kita misalnya mengatakan Allah itu misalnya tingginya seini, kita lah misalnya, berarti Allah itu ada sesamaannya, Allah itu ada serupaannya. Nah, itu mustahil bagi Allah. Ataupun kita mengatakan Allah itu misalnya besar. Nah, besar di sini artinya kemuliaan Allah yang besar, bukan badan Allah yang besar. Atau awak Allah misalnya besar, gak ada, karena Allah Ta'ala itu tidak memiliki badan.
Jadi setiap saat kita sembahyang kita ucapkan Allahu Akbar itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah maha besar. Allah itu lebih besar daripada segala apapun. Namun kita mengatakan misalnya arsy itu adalah makhluk Allah yang besar, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah itu adalah Tuhan arsy yang besar. Jadi makhluk Allah yang paling besar di dunia ini adalah arsy. Nah berarti Allah yang menciptakan arsy itu lebih besar lagi daripada arsy. Nah tapi tidak bisa kita katakan besarnya Allah itu kayak apa bentuknya, kayak apa gandanya, kadada. Pokoknya Allah itu lebih besar daripada segala apapun. Nah, wa annahu ta'ala laisa mumasilan bil hawadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan segala yang baharu. Intinya Allah ta'ala itu kada sama lah dengan yang baharu, dan tidak sama dengan segala yang ada dari segala makhluk di alam dunia ini lah. Nah, jadi kada sama Allah. Makanya Allah itu pada kalau dipikirkan kayak apa garang Allah ta'ala itu kan. Jadi yang kita pikirkan, yang kita tafakurakan itu ciptaan zidin. Makanya dari Imam Ali bin Abi Thalib itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Nah, pikirkan atau tafakurkan itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan, dipikirkan. Ataupun yang kita tafakurkan itu ciptaan sidin, bukan sidinnya yang kita pikirkan. Namun kita memikirkan Allah itu kayak apa, habis akal kita kada mampu mencapai daripada sebenar-benarnya Allah itu pada awal. Nah, makanya kita ini sehabis-habis pengetahuan kita kepada Allah itu sampainya kepada Nur Muhammad saja berusaha berarti. Sehabis-habis ilmu ma'rifat kita itu sampai habisnya itu sampai kepada Nur Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena Nur Muhammad itulah sudah kenyataan daripada wujudnya Allah di situ. Namun kita menaikkan lagi di atas Nur Muhammad kadada. Setinggi-tingginya wali bagaimanapun, setinggi-tingginya Rasul apapun, pangkat sidin itu sehabis-habisnya itu sampai kepada Nur Muhammad saja. Namun masalah zat Tuhan kayak apa kada kawan dipikirkan. Semakin kita itu mencari tahu Allah Ta'ala itu kayak apa dalam sewujud-wujudnya, semakin bingung kita. Nah makanya ulama itu mereka berdoa kepada Allah, Allahumma zidni tahayyuran mika, ya Allah tambahkanlah kebingunganku terhadap pian. Nah maksud kebingungan di sini maksudnya ma'rifat. Orang yang semakin ma'rifat kepada Allah itu semakin bingung lawan Tuhan. Tapi kalau ada orang berkisah, aku semakin pindah lawan Allah, tahu detailnya kayak ini Allah. Nah, itu kerambutinya. Kenapa? Karena orang yang ma'rifat lawan Tuhan itu semakin dia ma'rifat kepada Allah, semakin bingungnya, semakin tidak bisa memikirkan kayak apa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehabis-habis pengenalan itu hanya sampai kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nur Muhammad ini kenyataan Tuhan sudah situ. Sifatnya Allah, af'alnya Allah, asma'nya Allah, zatnya Allah, itu kenyataan di Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah awal makhluk yang diciptakan Allah. Dari Nur Muhammad inilah adanya alam semesta, termasuk diri kita. Jadi kita itu lenyapkan diri kita itu di Nur Muhammad. Apabila sudah kita itu lenyap ataupun misra di Nur Muhammad, nah disitulah kita akan melihat kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha alqa syaitan fi dhihnika annahu ta'ala, apabila ada di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu cahaya yang terang atau mutiara yang bercahaya atau makhluk yang besar gagah perkasa, maka yang demikian adalah bisikan syaitan. Nah jadi jadi apabila di hati kita terlintas misalnya Allah itu jangan kayak cahaya yang terang, Allah atau misalnya Allah itu kayak mutiara yang berkilau bercahaya misalnya, atau Allah itu adalah makhluk yang besar gagah perkasa. Nah maka bisikan-bisikan yang terlintas di hati kita tentang itu bisikan syaitan aja. Syaitan hendak menyesatkan kita tentang Allah. Nah padahal Allah tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan Allah itu seperti cahaya, berarti Allah seumpama cahaya, berarti ada sesamaannya masih.
sama kita bahasa kasarnya memadahkan cahaya itulah Allah. Kenapa? Karena kesamaannya ada. Nah, syirik hukumnya. Atau kita samakan Allah itu kayak mutiara misalnya, berarti bahasa kasarnya kita memadahkan mutiara itulah Tuhan. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan mutiara. Nah, syirik juga hukumnya. Jadi kita kadang-kadang menyamakan Allah itu dengan sesuatu apapun. Allah itu esa sidillah. Nah, jadi apabila ada bisikan-bisikan seperti itu, nah maka itu adalah bisikan daripada syaitan. Ini pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah diuji Allah melewat syaitan. Jadi syaitan itu menyerupai cahaya besar, cahaya yang terang benderang luar biasa. Lalu dia cahaya tadi mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, aku ini Tuhan ikam. Dan engkau ini adalah orang yang paling dekat kepadaku, engkau ini kekasihku. Karena engkau ini kekasihku, jangan suara tadilah, maka sesuatu yang halal, sesuatu yang haram jadi halal sudah bagi ikam. Sesuatu yang wajib bagi ikam ada wajib lagi. Atau bahasa kita gugur sudah mukallafnya ikam nih. Sembahyang kada usah lagi, berpuasa kada usah lagi, pokoknya ikam ini udah sampai lawan Tuhan sudah. Kada usah lagi bersembahyangan. Nah akhirnya ketika itu Syekh Abdul Qadir langsung mengatakan, ikhsa ya la'in yazidillah, terkutuk engkau wahai orang yang dilaknat Tuhan. Karena beliau tahu bahwasanya cahaya ini kada mungkin Allah. Karena Allah itu kada bisa diserupakan dengan apapun. Itu yang pertama, Syekh Abdul Qadir, aku tahu bahwasanya itu bukan Allah karena dia mengatakan aku ini Tuhan. Sedangkan ketika itu bentuknya cahaya, bukan Tuhan yang diserupakan dengan cahaya. Dan kemudian yang kedua kata Syekh Abdul Qadir, aku yakin dia itu bukan Allah karena dia mengatakan sesuatu yang diwajibkan sudah gugur bagi ikam. Nah, sedangkan manusia ini sampai dia itu napas terakhir, kewajiban Allah itu kada pernah habis. Sembahyang kada ada istilah betamat, kada ada ibadah, kada ada istilah nang baampehan, kada ada. Namun ada mengatakan sembahyang tamat misalnya lah, beribadah ampehan sudah. Nah itu lain syariat Nabi Muhammad itu lain daripada Allah. Jadi kita ini disuruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu kata Allah di Al-Qur'an itu sampai datang kepadamu keyakinan. Yakin di sini tafsirnya adalah al-maut. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Nah, jadi kada ada istilah tamat sembahyang itu kada ada. Setinggi-tingginya kayak apapun ilmu lah kada ada istilah tamat itu kada ada. Nah, lalu kata si syaitan tadi nunggu menyerupai cahaya tadi, setelah Syekh Abdul Qadir mengatakan celaka engkau, terkutuk engkau wahai yang terlaknat. Nah ketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap, berubah menjadi awan gelap. Kemudian kata suara tadi, selamat engkau wahai Syekh Abdul Qadir, aku adalah syaitan menghendak menyesatkan engkau. Dan dengan jalan ini kata syaitan sudah ratusan orang ahli tarekat sudah sesat dengan cara seperti ini. Orang-orang yang mengaku ma'rifat lawan Tuhan akhirnya dengan kubujuk, dengan ucapan sudah gugur ikam sembahyang kadosa lagi, akhirnya mengakui inggih ya Allah ulun kadosa lagi sembahyang tamat sudah. Nah makanya orang-orang yang mengaji ma'rifat atau menadang bertamat sembahyang itu termasuk orang yang didatangi syaitan dengan cara itu tadi, menyerupai cahaya atau menyerupai lewat mimpi misalnya bapadah, woi kami sampai sudah lawan Tuhan dan usah lagi persembahyangan. Atau termasuk orang yang dapat godaan setan melewat nama itu tadi. Jadi orang mengaji marifat itu kan bahasanya itu hintil benar. Namun tak Tuhan bisa tak akui Tuhan. Tapi tak sebelahnya dasar wujud kita ini kenyataan kita ini makhluk. Jadi pun kita misalnya mendengar suara-suara nama tadi misalnya, apalagi kemudian aneh-aneh misalnya memadahkan ikam ini sudah wali, ikam ini sampai lawan Tuhan sudah kan usah bersembahyangan, kata akui misalkan iya tuh memang orang sampai lawan Tuhan, akhirnya bertamat sembahyang macam-macam. Itu gara-gara dapat wujudan setan melewat jalan kayak yang Syekh Abdul Qadir tadi dapat wujudan setan. Nah kemudian apabila setan datang menyerupai cahaya darilah atau mutiara ataupun makhluk yang besar gagah perkasa, maka di sini fakul fi raddi dzalika la ya'lamullah illallah.
maka kata di hati menolak yang tersebut tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nang pinandu lawan Allah itu ya Allah juga, ya kan? Nang pinandu lawan Tuhan itu ya Tuhan juga. Namun kita ini kada kawa makhluk peminandu ya Allah, kada kawa kecuali dengan Allah juga. La ya'rifullah illallah, tidak bisa mengenal Allah kecuali dengan Allah juga. Jadi kita harus memisrahkan diri kita kepada Nur Muhammad, karena Nur Muhammad ini parak lawan Tuhan. Amun kitanya meminandui Tuhan gak ada kawa. Amun kita mengarasi misalnya anak peminandui Tuhan gak ada kawa, kecuali kita itu menyalam bahasa kita dalam Nur Muhammad, karena Nur Muhammad ini meminandu lawan Tuhan ini. Karena Nur Muhammad itu kenyataan Tuhan. Jadi pun masih merasa kita ini ada lah, merasa diri kita ini wujud masih. Nah berarti kita ini masih tak akui diri kita, maka kalau kita pinandu lawan Tuhan. Maka dan mustahil bagi Allah sama dengan segala makhluk. Nah, jadi kada sama Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Laisa qudratuhu ka qudratil hadisah, bukannya kudrat Allah itu seperti kudrat yang baru ini. Laisa iradatihi ta'ala ka iradatil hadisati, bukan kehendaknya Allah sama dengan kehendak yang baru ini. Kudrat dan iradat yang baru ini tidak memberi bekas, demikian juga penglihatan dan pendengaran. Nah, jadi kita biasakan aja kan yang lain pulang sifat-sifat yang ada di wadah kita nih. Ini kada sama berarti lawan sifat Tuhan. Kenapa? Karena sifat kita ini kada memberi bekas. Kudrat kita, kekuasaan kita itu kada memberi bekas. Kehendak kita kada memberi bekas. Kita ini berkehendak macam-macam, hendak sugih, hendak ini, hendak macam-macam misalnya kehendak kita. Tapi ada kadang-kadang kabarong lawan kehendak Tuhan anak misalnya kabul nih. Kadang-kadang kada kabul, itu menunjukkan kita ini kehendak kita ini kada memberi bekas. Cuma kita ini disuruh bersyariatnya, kalau apabila hendak ini minta lawan Tuhan. Apabila kita minta lawan makhluk, berarti sama minta lawan yang kada bisa daya upaya juga. Jadi kekuasaan kita adalah kehendak kita, semua sifat-sifat kita, penglihatan, pendengaran, ucapan, itu semuanya tidak ada sedikit pun memberi bekas. Jadi makhluk ini seberataan yang memberi bekas di situ adalah Allah yang menitipkan kekuasaannya kepada kita. Nah, termasuk maka yang misalnya nasi, makanan, minuman, api, lading, segala macam itu makhluk juga itu pada memberi bekas juga. Makanya buktinya ada aja orang yang tahan di api, kayak Nabi Ibrahim dibakar tahan di api. Itu menunjukkan api itu makhluk dan ia akan memberi bekas apabila Allah kada berkehendak. Tapi jangan dimain-mainkan, ulang lah. Namun kita beristilah membakar tangan pakai api, berarti kita melanggar syariat sudah. Artinya syariat di luar ya di luar juga, anakannya di dalam juga. Kita meyakini di hati api itu kada memberi bekas. Nah tapi syariatnya jangan main-main lawan api. Kalau bina tabarung pas naba api tadi misalnya di anak Tuhan sifat Allah nang kudrat tadi, akhirnya apinya membakar lawan kita. Nah tapi apinya sendiri itu kada ada sama sekali memberi bekas, kada ada lah, memberi manfaat kada ada, memberi mudarat kada ada. Cuma tabarung aja bahasa kita nih, tabarung inya naba di anak Tuhan, kudratnya Tuhan di situ. Nah, jadi kita ini semuanya tidak ada sedikit pun memiliki kehendak, tidak ada sedikit pun memiliki kekuasaan. Ada bisi daya dan upaya. Biar kudu zuhdi itu kita ini ada bisi kisah di sini adalah ancak kudu zuhdi itu berkisah kita ini makhluk ini jadi ada bisi kisah. Ada bisi kisah itu maksudnya ada bisi napa-napa. Yang berlaku di wadah kita ini, kejadian-kejadian di wadah kita ini hanya kejadian yang memang sudah Allah atur kejadiannya. Kita ini kada bisa kisah, kita ini hanya menyaksikan saja kejadian yang sudah Allah kehendaki terjadi di buku amal kita. Ibaratnya kita ini kayak model kaset itu nya kada bisa kisah napa-napa. Cuma timbul kisah itu karena ampun kisah ini mengisiakan
rekaman itu dalam dirinya. Apabila diputar oleh nalpur kaset timbul kesahnya. Kaset tadi kan bisa napa-napanya. Namun kisahnya rami kisahnya ya Bapak. Namun kisahnya misalkan bakalahinya. Karena kaset tadi kan bisa napa-napa. Kaset tadi rekaman yang dalam kaset itu ya diumpamakan kayak takdir kita nih. Apabila diputar Tuhan kasetnya bagi kita nah timbul kisah di situ. Si kaset tadi kan bisa napa-napa menyaksikan aja menyaksikan menjalani apa yang sudah direkamakan dalam dirinya tadi. Nah jadi kita kada bisa napa-napa. Namun kita merasa kita nang ampun kisah, nah berarti kita nih rasa kita nang bisa kekuasaan, bisa kemampuan macam-macam. Nah kemudian yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsih annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wa la yahtaju ila mukhassisin. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri. Tuhan tidak berhajat kepada yang mendirikannya dan juga tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhajat kepada yang menjadikannya. Semua makhluk yang berhajat kepadanya. Nah, jadi yang kelima ini sifat yang wajib bagi Allahnya adalah Allah berdiri dengan diri sendiri dan mustahil Allah itu berhajat kepada yang mendirikan dan yang menjadikan. Mahallin itu diartikan bisa juga tempat lah. Allah kada berhajat kepada tempat dan tidak pula berhajat kepada yang menjadikan. Namun kita ini perlu kepada tempat. Nah kita nih duduk ini kan tempatnya apa di musala lah. Coba kan dia musala dihilang guguran kita ke bawah lah. Nah, berarti kita ini berhajat kepada sesuatu. Namun kada ada sesuatu kita nih habis beradaan kada ada apa-apa. Namun Allah kada berhajat kepada yang menjadikan dan kada berhajat kepada yang mendirikan. Yang mendirikan itu macam-macam banyak kalau lah. Nah, kayak tempat tadi mendirikan kita aja supaya kau berduduk. Karena pulang misalnya berdiri pulang. Batis kalau berjalan segala macam nih berarti kita berhajat kepada batis kalau berjalan. Namun Allah segala sesuatu apapun dalam diri Allah itu Allah kada berhajat kepada sesuatu. Nah jadi yang berhajat itu kita hanya yang berhajat kepada Tuhan. Nah kemudian yang keenam adalah sifat Allah wahdaniyah. Annahu ta'ala dzatun laisa tushbihu dzatuhu sifatuhu wa af'aluhu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa zat dirinya. Tidak ada yang menyamai sifat-sifatnya dan af'alnya. Nah, jadi Allah wajib bersifat wahdaniyah. Nah mustahil Allah ta'ala itu berbilang. Allah itu mustahil berbilang. Baik berbilang sifatnya, zatnya ataupun af'alnya, nah ataupun asma'nya. Jadi wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al. Satu sifat, satu perbuatan, satu zat dan satu asma'. Jadi kita melihat ada perbuatan di alam dunia ini berlaku, berarti itu perbuatan Allah, baik perbuatan kita. Apabila kita memiliki sesuatu sifat penglihatan, pendengaran, berbicara, berpuasa, berkehendak, berarti itu semua itu sifat Tuhan. Itulah yang disebut wahdaniyatul sifat, tadi satu sifat. Ataupun adanya alam semesta ini adalah satu aja wujudnya daripada wujudnya Allah. Nah itu yang disebut wahdaniyatul zat, satu zat. Artinya wujud alam semesta ini kenyataan daripada satu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada istilah apa? Wa syuhudul kasrah bil wahdah. Memandang yang banyak itu dari yang satu juga. Wa syuhudul wahdah bil kasrah, dan memandang yang satu ada pada yang banyak. Jadi di yang banyak ini ada satu di situ, apa? Satu perbuatan, satu sifat, satu af'al, nah satu zat, ampun Tuhan satu tadi. Ataupun syuhudul wahdah bil wahdah, memandang yang satu dasar satu juga sewujudnya, ada berbilang memandang yang satu dasar satu juga itu artinya kan. Ada lagi syuhudul masyhud bil masyhud.
Nah kemudian laisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatuhu ta'ala. Nah ini termasuk wahdaniyatus sifatnya. Tidak ada yang lain yang menyamai sifatnya Allah. Nah jadi kadada yang menyamai sifat Allah, baik itu sifat melihat, misalnya kadada yang menyamai melihatnya Allah. Nah, kita melihatnya kita ini kadang memberi bekas, ataupun melihatnya kita ini berharu. Bisa melihat, kadang-kadang hawas penglihatan, kadang-kadang berkabus mata. Itu menunjukkan sifat kita ini kadang sama lewat sifat Tuhan. Nah sifat Allah Ta'ala itu dia melihat, ada pernah berubah penglihatan Allah. Dan penglihatan Allah Ta'ala itu tidak terdinding dengan sesuatu apapun. Baik kita bersuhuk di bawah rumah, misalnya dalam batu, sekalipun kita bersuhuk tetap dapat dilihat oleh Allah. Karena sifat Allah Maha melihat itu meliputi itu maksudnya ya jadi dirinya sudah di situ. Nah, apa kita hendak bersuhuk daripada Allah, amun diri kita di kenyataan daripada Allah. Nah, lebih tahu di diri kaya dulu siapa yo kaya dulu sorangan nyolong kita tahu tuh. Nah, lebih melihat dengan keadaan diri sendiri siapa diri sendiri jangan ampunnya. Nah, kita ini kada kawa bersuhuk lawan Tuhan, kada kawa berhindar daripada penglihatan Allah. Kenapa? Karena kita dia kenyataan Allah sudah. Amun kita misalnya ulun misalnya nak mengetahui keadaan kayak itu kada kawa sebarkan tahunya. Kenapa? Karena ulun ini lain pada sidin. Kita inilah nak mengetahui keadaan alam semesta ini. Kada kawa kita. Kenapa? Karena alam semesta ini lain kita. Yang tahu dengan keadaan alam semesta ini ampunnya. Ampunnya siapa? Ya Allah. Jadi bang Allah ampun alam semesta nih. Jadi kayak apapun kita kada kawa bersyukur dari Tuhan. Nah pasti dilihat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mutawahhidun fil ijadi, dia Allah sendiri yang menjadikan. Nah, jadi menjadikan alam semesta ini Allah sendirian. Allah tidak berhajat kepada yang membantu untuk mengadakan alam semesta. Wa qaddara al-arzaqa wal ajal, dia Allah yang menentukan rezeki dan ajal. Jadi rezeki kita sudah diatur oleh Allah, ajal kita sudah tidak diatur oleh Allah. Apabila lahir, apabila meninggalnya, di mana meninggal, itu sudah diatur oleh Allah. Nah ini menunjukkan artinya perbuatan di alam semesta ini sudah diatur semuanya oleh perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kawan kita bersuhuk-suhuk supaya hendak lepas dari kematian itu ada kawan. Dan rezeki pun gitu juga. Rezeki itu ada pernah kita kalau mengatur rezeki tadi, menunjuk Allah memang rezeki kita datang sorangan diri katanya. Apabila lain rezeki kita, biar kita karasi kayak apapun, kita ambil karasan, ambil pada orang misalnya, amun dasar rezeki orang pada kawan kita mengambil. Biar kita datang dari hadis kursi itulah dengan sepenuh manusia hendak membantu ini, hendak mencelakakan seseorang, menunjuk Allah kada kawa celaka, kada kawa. Sebaliknya pulang biar kita datang sepenuh dunia nih hendak memberikan manfaat kepada seseorang, menunjuk Allah kada kawa sama sekali kita membantu. Nah dasar memang diatur semuanya perbuatan apapun. Nah di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang disebut dengan wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul dzat, dan wahdaniyatul asma. Asma itu artinya nama soal di alam semesta ini semuaan dari nama Allah juga. Misalnya ada nama orang, misalnya gelar orang nih Alim. Alim itu kan nama atau panggilan si Alim. Nama Alim itu nama Tuhan. Allah yang bernama Alim. Nah jadi nang bakaran orang panggilan orang alim dari itu kenyataan Allah nang bernama alim. Ada misalnya pulang orang sugih. Sugih itu bahasa Arabnya apa? Al-Ghani, sugih. Nah Ghani itu pun termasuk dalam nama Allah Asmaul Husna tadi. Allah nang bernama Al-Ghani, berarti bukan inya nang bernama Ghani tadi. Siapa kenyataan Allah nang bernama Al-Ghani. Nah itu namanya wahdaniyatul asma, satu nama aja berarti. Al-Qahar, menggagah, kuat, perkasa, itu semuanya kenyataan dari nama Allah nang berkuasa, nang berkehendak segala macamnya. Nah perbuatan baik, perbuatan buruk itu semuanya terbit daripada perbuatan Allah. Nah, cuman
Makanya sebagai adab kita itu jangan menisbahkan yang jahat itu kepada Allah lah, walaupun dalam hati kita yakin yang buruk, yang baik segala macam pun itu terbit dari perbuatan Allah juga. Cuman adab kita orang bertauhid jangan mengatakan yang buruk itu datang daripada Allah, itu datang dari hawa nafsu kita yang digoda oleh syaitan. Bahkan kita itu mengatakan Allah menciptakan anjing gitu pun kada boleh sebenarnya. Itu dilarang dalam agama lah. Anjing itu kan binatang haram, binatang yang najis mughalladah. Itu kita mengatakan Allah menciptakan anjing ya gitu lah. Itu kurang adab lawan Tuhan sudah. Sebujurnya bujur itu ada salah. Anjing itu diciptakan oleh Allah. Cuman yang buruk-buruk itu jangan disambat, jangan dipadahkan Tuhan. Kayak kita atau misalnya kan menyambat mama kita misalnya, mama misalnya bergerak, misalnya jenawat gitu lah. Itu kan kada badat lawan kita. Mama ini segala macam menyambat mama yang kada bagus deh. Padahal aku juga sini nang menggawi, tapi kita kada badat lawan kita. Nah itu juga kita lawan Tuhan telah ada adab-adab kita lawan Allah. Walaupun tahu aja semua perbuatan apapun, nang orang membunuh, orang berzina, orang mencuri macam itu semua. Ini ada kau bisi daya upaya kecuali Allah nang menggerakkannya, Allah nang memberikan kekuasaan lawannya. Nah, cuman itu diandalkan dalam hati aja lah, jangan dikeluarkan. Namun dikeluarkan yang umur alam semesta ini bisa ada syariat lagi berarti lah. Nang di luar juga gawinya, nang di dalam juga. Makanya amal itu ada amal zahir, ada amal batin. Amal batin itu meminandui nang ada berataan dalam semesta ini pembutuhan berataan. Tapi amal zahirnya nang baik kita gawi, nang kada baik jangan digawi. Nah, makanya Allah menciptakan ada surga, ada neraka. Apabila hendak masuk surga, gawi nang bagus. Apabila hendak masuk neraka, silakan gawi nang kada bagus. Dan diberi Tuhan pulang akal ada kita nih, akal diberi Tuhan. Kalau meminandui ini nang baik, ini nang kada baik. Dan kita pun diberi juga Tuhan pulang nafsu. Nah nafsu ini sebagai ujian lawan kita. Punya Tuhan sanggup pada mengatasi nafsu ikam untuk jangan sampai berbuat maksiat. Namun berataan manusia ini diberi Tuhan akal berataan kada bernafsu, bisa kosong neraka itu kada isinya neraka ya Allah. Namun Tuhan beri berataan akal nih, berataan nafsunya kada ada. Nang diisi itu surga aja, neraka kada isinya. Tapi bukti Allah menciptakan surga neraka itu supaya kita nang bakal memilih nang bagus, nah, nang kada bagus jangan digawi. Jadi kita hendak menyalahkan Tuhan itu kada rawa. Ya Tuhan ku beri akal kalau kamu sudah tu nang bagus tu gawi. Kalau kau yang membedakan sudah nang bagus lawan kata nafsu itu diuji Tuhan. Kita ini kau kada menggunakan nafsu nang bagus-bagus. Nah kemudian yang ketujuh adalah qudrat wa qudratihi ta'ala ijadul alam wa tadbirihi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini alam. La wala takhruj min an qudratihi ta'ala tasariful umur wala tuhsa maqduratuhu ta'ala. Tidak dapat keluar daripada kekuasaan Allah segala perkara dan tidak terhingga daripada kudratnya Allah Ta'ala. Jadi kita ini kada kawa keluar daripada kuasanya Allah lawan kita. Atau bahasanya kita ini dikuasai oleh Allah. Nah, kayak model robot tuh kan, robot itu benda besi-besi aja, baja atau besi apa kalau misalkan dikuasai oleh mesinnya misalnya bergerak, 4 juga si robot tadi bergerak. Artinya si robot tadi dikuasai oleh mesin. Nah kita ini kayak itu modelnya, kita ini kata kalau bisi daya upaya. Kenapa? Karena kita ini dikuasai oleh Allah. Anak bergerak, berdiam itu semuanya adalah kekuasaan daripada Allah. Lau kana ta'ala ajizan lam yujad syai'un minal makhluqat. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu lemah, tidak kuasa. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa, niscaya tidak akan ada ini makhluk di alam dunia ini. Nah, jadi mungkin kita mengatakan Allah itu lemah, nah kada mungkin Allah mau menciptakan makhluk. Nah, buktinya apa? Alam semesta, langit bumi seisinya ini diciptakan oleh Allah. Itu menunjukkan dalil Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu.
dan Allah yang menciptakan, Allah juga yang sanggup menghancurkan. Kita kalau ulah wadai ya Allah, berarti kita kuasa ulah wadai. Dan kalau menghancurkan wadai itu siapa? Allah yang kita yang ampun ulah, jadi juga kalau menghancurkannya si wadai. Jadi kan bisa apa-apa, ya berdiam aja menanggir ampunnya ulah. Jadi wadai menanggir ampunnya kuhancurkan, hancur aja wadai tadi. Kada bisa apa-apa, kada bisa daya upaya. Nah kita pun kita juga kita ini diciptakan oleh Allah. Menjadi Allah pun jadi kita apabila Tuhan hancur. Nah jadi alam semesta ini dalil yang jelas bahwasanya Allah itu maha kuasa dan Allah itu mustahil bersifat lemah. Annahu ta'ala yukhassisul mungkin bil wujud wa bil adam. Allah yang menjadikan yang mungkin. Nah mungkin itu adanya sesuatu alam semesta adalah mungkin. Allah yang menjadikan mungkin ini atau alam ini mengadakan dan meniadakannya. Jadi terserah Tuhan aja adalah alam ini hendak Allah adakan terserah sidin, hendak Allah tiadakan pun terserah sidin juga, karena sidin ampun ulah. Wa yukhassisu ta'ala bil ghina wal faqri aw bil ilmi wal jahli. Allah jadikan kaya, fakir, susah, dan yang berilmu dan yang jahil. Nah, jadi semua di alam dunia ini nang sugihnya, nang susahnya, nang berilmunya, nang jahilnya, itu semua Allah yang menjadikan, Allah yang menentukan. Jadi kita semua ini berataan kada kawa, kepilih anak sugih kada kawa, anak jadi orang alim kada kawa, kecuali kehendak kita itu berbetulan pas dengan kehendak Tuhan anak jadi alim. Nah mau jadi alim, tapi usahanya dijalankan kita. Apabila anak sugih begawi yang lelah, itu memang sudah jalan kita hendak mendapatkan sesuatu itu berusaha. Apabila anak jadi alim belajar, apabila anak sehat berobat, ya kalau menggaring berobat kita. Jadi kita di dunia ini jangan tapi bina disulit-sulitakan, ya kalau menggaring berobat. Tapi yakin kita obat itunya kada memberi bekas juga adalah nang memberi bekas adalah kekuasaan Allah. Kita hanya disuruh bersyariat saja. Nah sinilah kita sadar bahwasanya kita ini kada kau bisin apa-apa, jangan bersombong-sombong. Namun hendak menjadikan sugih itu Allah, menjadikan susah itu pun Allah. Jadi kita nang sugih jangan bersombong-sombong. Kalau bina Allah ubah nang tadinya sugih jadi susah. Nah alim pun gitu juga jangan sombong juga, jangan sombong. Allah hendak merubah orang alim jadi orang gila misalnya, sanggup aja Tuhan. Dan nang susah lawan nang jahil pun jangan berkecil hati juga. Artinya usaha tetap jalankan aja, anak sugih berusaha. Tapi apa kewajiban kita berusaha, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita lawan Tuhan. Bagaimana berusaha anak sugih tapi misalnya sembahyang kan sing sembahyangan lagi, nah itu luput. Nah adanya menyasahi nang di dunia ini, tapi nang sembahyang kada nang akhiratnya dilapas. Nah itu kada kawa. Artinya gawian lawan Tuhan, hubungan kita lawan Allah kita jalankan juga. Nah hubungan kita sama makhluk, kewajiban mengurusi anak, mengurusi bini itu wajib juga hukumnya. Cuman kewajiban kita lawan Tuhan itu yang utama dari. Wa yukhassisu ta'ala al-azminah wal makanah. Allah pun juga yang menjadikan masa dan Allah menjadikan tempat. Kazamani Ibrahim di Makkah wa Isa di Palestina. Seperti zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Isa. Nah seperti lagi Makkah al-Musyarrafah dan Palestina. Nah, jadi yang menjadikan masa, menjadikan tempat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun Allah yang menciptakan, maka Allah kada pantas sidin bermasa bertempat. Kenapa? Karena sidin na ampun ulahan. Jadi pun kita memadahkan Allah bertempat berarti sama Allah itu lawan ciptaan sidin. Kita misalnya memadahkan orang misalnya ikamnya juga nggak kayak ontok itu ulahan kita misalnya dipadahkan orang ikamnya kayak ontok, sangit na ampun ulahan. Kenapa? Karena menyamakan ulahan lawan sidin na ampun ulah pasti sangit. Namun kita memadahkan pulang Allah itu nggak kayak tempat aja misalnya, berarti kita menyamakan Allah dengan ciptaan sidin itu kurang ada badat luar Tuhan. Nah, tentunya pasti sudah nang baulah lawan nang diulah di belain, tidak mungkin sama.
Namun misalnya mirip-mirip juga pasti ada, berbedanya di mana adalah pasti ada. Apalagi jelas-jelas misalnya memang di ulah ini lain bujur misalnya nih. Kita kayak ulah wadah itu sama lah, kita lawan wadah ya sama lah. Namun kita menyamakan kita lawan wadah berarti sangit kita nang berulah. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sidin kada bertempat, kada bermasa. Jadi pun kita madahkan Allah di langit jelas. Kan ada orang buat wahabi itu di Goludin tuh buat hantu baju di sidin lah. Bukan memadahkan Tuhan di langit tadi. Itu adanya memadahkan Tuhan itu makhluk. Kenapa dimadahkan Tuhan bertempat? Namun Tuhan bertempat berarti kenal tempatnya pada Tuhannya. Kita misalkan duduk dalam langgar nih, berarti kenal langgar kenal kita kan? Kenal langgar berarti apa? Nah berarti ada yang lebih besar daripada Allah, sama memadahkan langit itu lebih besar daripada Allah. Atau Allah di aras adalah Allah duduk di atas kursi. Berarti apabila Allah duduk di atas kursi, berarti kenal kursinya pada Tuhan. Nah sedangkan Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun kada bermasa. Kada bermasa itu Allah Ta'ala itu kada ada istilah awalnya, kada ada akhirnya, kada ada. Kada terhubung dengan waktu sidin. Namun kita madahkan Allah Ta'ala itu adanya mulai tahun ini berarti Allah bermasa berarti. Atau Allah Ta'ala itu misalnya kena matinya tahun ini misalnya berarti Allah bermasa juga. Nah itu mustahil bagi Allah. Seperti inilah sampai ujung sampai di bawah. Yang kedelapan adalah iradat, innahu ta'ala wa huwa fa'al lima yurid. Artinya dia Allah berbuat dengan apa yang dikehendakinya. Nah, makanya apa contohnya? Annallaha yuridul iman li Abi Bakrin As-Siddiq wa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra bint Khuwailid. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki Abu Bakar Siddiq dan Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid beriman. Maka berimanlah kepadanya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan kehendak orang-orang yang beriman dalam sidin. Berarti pun ada orang yang memang beriman kepada Allah, berarti dikehendaki Allah ini beriman, bukan kehendak kita. Nah, kita dilahir ke dunia ini kadang-kadang kita meminta dijadikan orang Islam, dijadikan orang yang beriman, kadang-kadang kita meminta. Pas kita lahir langsung jadi orang yang beriman beragama Islam. Karena memang kita ini keturunan orang Islam, lalu lahirnya jadi orang Islam. Nah itu siapa yang berkehendak? Allah menghendaki kita. Kita kadang-kadang meminta di alam rahim, meminta ya Allah jadikan ulun lahir ke alam dunia beriman masuk Islam pada. Tapi ketika kita lahir, nah kita sudah beragama Islam, sudah beriman kepada Allah. Nah tapi ada juga orang yang tidak dikehendaki Allah. Nah kayak apa? Wala yuridul iman li Fir'aun wa Haman wa Qarun. Dan Tuhan tidak menghendaki Fir'aun dan Haman serta Qarun itu beriman. Maka tidaklah beriman mereka itu. Padahal Allah sanggup aja, jika Allah hendak menjadikan Qarun, Haman, Qarun ini semuanya beriman, sanggup aja Tuhan. Tapi Allah kada berkehendak. Allah kada menghendaki mereka itu orang yang beriman. Nah, kemudian wa ta'allaqu Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sama kau mengamalkannya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah Allah mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah terkumpul dalam surga Allah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah kita berdatangi wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala diniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشر في جنة طاعتك اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تلهي بركة علوم معنا ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله